Selamat siang para peserta webinar. Selamat datang di webinar hari ini. Webinar yang diadakan oleh Pusat Kanker Nasional, Rumah Sakit Kanker Darmais. Masih dalam rangka bulan kepedulian kanker kepala leher. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai deteksi dini, parotis, dan kelenjar liur lainnya. Di sini saya izin perkenalkan diri, saya Dr. Jeremy sebagai moderator pada webinar hari ini. Ini juga di sebelah saya ada Dr. Bob Andinata, spesialis bedah, konsultan onkologi, sebagai narasumber kita pada hari ini. Dr. Bob, apa kabarnya dok? Baik, Dr. Jeremy. Alhamdulillah. Ya, Dr. Bob di sini menyelesaikan sarjana, baik itu spesialis dan subspesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga Dr. Bob menjalani beberapa fellowship di beberapa negara, yaitu di Tokyo National Cancer Center Hospital dan di Memorial Sloan Kettering di New York. Dan juga saat ini Dr. Bob sebagai kepala instalasi deteksi dini dan promosi kesehatan Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan juga Dr. Bob sebagai staf bedah onkologi di Rumah Sakit Kanker Darmais sampai saat ini. Oke, untuk hari ini kita akan mulai webinar hari ini dengan tema kita yaitu deteksi dini, kanker parotis, dan kelenjar lainnya. Sebelum kita mulai, bagi para peserta, saya menginfokan bila ingin menyampaikan pertanyaan, bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat dari GoToWebinar ini, aplikasi ini, atau dari Instagram dari Rumah Sakit Kanker Darmais, atau juga bisa melalui IG direct message dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan juga untuk materi, nanti bagi para peserta yang ingin bisa mengakses melalui website dari Rumah Sakit Kanker Darmais di www.darmais.co.id. Untuk mengenai materi deteksi dini, kanker parotis, dan kelenjar liur lainnya. Oke dok, untuk pertama-tama karena tema kita mengenai kanker parotis dan kelenjar liur lainnya, apa sih dok yang dimaksud dengan kelenjar parotis atau kelenjar liur lainnya, dan apa sih fungsinya buat tubuh kita itu sendiri dok? Ya, terima kasih Dr. Jeremy. Mungkin gantian kita lepas masker dan pakai masker. Ya, karena suasana masih dalam pandemi COVID yang belum mereda. Pertama-tama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sampai saat ini kita masih dalam lindungannya, diberikan kesehatan. Sehingga kita bisa berkumpul di siangnya hari ini untuk bisa berdiskusi, untuk mendapatkan informasi mengenai deteksi dini kanker dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Ya, saya mulai saja. Jadi apa sih yang dinamakan kelenjar parotis atau kelenjar liur lainnya? Boleh slide-nya ditampilkan. Ya, salivary gland atau kelenjar liur itu terdiri dari kelenjar liur mayor dari kelenjar liur minor. Kelenjar liur mayor itu terdiri dari sepasang kelenjar parotis. Ya, letaknya dia di preaurikuler atau di daerah telinga, di depan telinga kita, sepasang. Kemudian submandibular letaknya di bawah rahang, ya, agak di kanan dan di kiri, ya. Kemudian lingual itu letaknya tepat di bawah rahang, mungkin agak-agak paramedian, ya, sebelah kanan umumnya. Ya, kemudian ada lagi kelenjar liur minor, ya. Kelenjar liur minor itu letaknya di lapisan di daerah rongga mulut, ya. Bisa dilihat di sini ada daerah bibir, pipi yang makin dalam, sampai daerah palatum, ya. Jadi hampir semua rongga mulut sampai ke daerah orofaring itu dilapisi kelenjar liur minor di lapisan submukasanya. Dan yang terbanyak ada di daerah palatin, ya, di daerah atas langit-langit.
ya, baik yang hard maupun yang soft. Ya, slide berikutnya. Ya, setelah kita tahu mengenai lokasi kelenjar liur tadi di daerah kepala dan leher kita, sebenarnya apa sih fungsi dari kelenjar liur ini? Ya, seperti kita ketahui bahwa produksi saliva itu adalah karena kerja dari kelenjar liur. Saliva kita sangat banyak produksinya, ya, mungkin bisa mencapai 2 liter dalam satu hari, ya, dalam bentuk campuran serus dan mukos, ya, di mana fungsinya adalah fungsi proteksi, ya, dia lubrikasi lidah, lubrikasi daerah rongga mulut, lubrikasi gigi, kemudian untuk regulasi asam basa, kemudian membantu pencernaan apa saja, karbohidrat, lipid, dan semuanya, ya, makanan yang masuk ke dalam lambung usus mudah dicerna oleh enzim-enzim yang ada di dalam pencernaan kita tersebut. Kemudian dia juga membantu untuk rasa lidah kita, ya. Kemudian yang ini juga penting sebagai imun, meningkatkan imun kita melawan terhadap virus bakteri, ya. Jadi ada komponen antibodi di dalam saliva tersebut, ya. Dan terakhir adalah untuk mengatur keseimbangan ion, ya, baik juga dalam pertumbuhan gigi maupun dalam repair gigi, ya. Jadi seperti kita ketahui ternyata sangat banyak fungsi dari kelenjar saliva ini akibat produksi dari kelenjar liur. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Dr. Jeremy, untuk pengenalan terhadap kelenjar liur. Baik, Dr. Bob, berarti kelenjar liur ini ada 3 yang terbesar tadi ya, Dok. Ada dari parotis, submandibula, dan sublingual, di mana setiap kelenjar liur ini memiliki fungsi yang sangat membantu untuk fungsi tubuh kita berjalan dengan baik, ya. Untuk yang selanjutnya, Dok, kita tadi sudah membahas ada beberapa kelenjar liur, dan juga ada kelenjar liur minor dan mayor. Dari kelenjar liur ini, apa aja kelainan yang bisa terjadi dari kelenjar-kelenjar liur tadi yang sudah disebutkan? Ya, terima kasih banyak untuk Jeremy pertanyaannya. Boleh lihat slide-nya. Ya, jadi seperti halnya di bidang medis, jadi banyak sekali kelainan-kelainan yang terjadi dalam suatu jaringan tubuh, ya. Nah, di kelenjar liur ini ternyata yang paling banyak itu adalah neoplasma. Ya, neoplasma itu adalah pertumbuhan sel yang abnormal, bisa berupa jinak, ya, benign tumor, bisa juga berupa ganas. Ya, jadi yang pertama adalah tumor jinak, paling banyak untuk kelenjar liur. Yang kedua adalah tumor ganas. Yang ketiga inflamasi. Mungkin Dr. Jeremy pernah lihat gondongan, ya, istilah gondongan merah-merah, ketika blau kan, itu namanya mumps atau parotitis. Itu akibat infeksi virus biasanya, ya. Nah, yang keempat mungkin juga kita namakan sialodenitis kronik, biasanya pada pasien-pasien yang merokok lama, dia ada inflamasi kronik, sehingga terjadilah pelebaran dari kelenjar liur. Biasanya terjadi di submandibula, ya. Jadi dia membesar, datang, dia takut, misalnya tumor atau kanker, ternyata hanya berupa inflamasi kronik dari kelenjar liur. Nah, kalau yang MAM tadi biasanya akut dia, ya. Akut, kalau yang keempat ini kronik. Nah, yang kelainan yang lain juga yang sering ada itu ada batu ternyata, ya, batu di saluran ductus dari kelenjar liur tersebut. Kalau di parotis namanya ductus stensoni, kalau di submandibula namanya ductus Whartoni.
Nah, biasanya karena dia mengekspresikan ya enzim ke saliva ke dalam rongga mulut, nah sering mampet salurannya itu ya mengendap timbullah batu ya. Nah, tapi kasusnya mungkin jarang terjadi, tapi perlu kita pikirkan akan kelainan tersebut. Yuk, boleh slide-nya. Ya, nah di sini bisa dilihat bahwa kelainan tersering pada kelenjar liur itu adalah tumor, biasanya tumor di parotis. Ya, lokasi tumornya ada di dekat telinga, di depan atau di belakang. Ya, kemudian kadang-kadang dia merah, ya kadang-kadang dia terfiksasi dengan kulit sekitarnya. Nah, itu pertanda tumornya sudah mulai mengarah ke ganas. Ya, apalagi kalau misalnya ada kelenjar getah bening di daerah leher, itu menandakan bisa saja tumor ini ganas. Ya, atau fiksasinya ke dalam rahang. Ya, jadi kita nggak tahu nih fiksasinya bisa keluar atau bisa ke dalam. Jadi itu yang kan ini lebih atau ganas. Ya, atau mungkin kalau ke arah ganas sudah ada infiltrasi pada saraf 7, nervus 7 ya, nervus facialis, di mana saraf-saraf ini menggerakkan otot-otot wajah ya, otot daerah sekitar mata dan sekitar bibir. Ayo boleh slide lagi. Ya, di data sendiri di Indonesia ya, ini saya ambil dari Globocan 2020, ternyata salivary gland cancer ini menempati urutan yang ke-21 ya di Indonesia dengan kasus baru per tahunnya 2.666 sebanyak 0,67% dari seluruh kanker. Ya, jadi nggak begitu banyak sebenarnya. Ya, sangat jauh dibandingkan dengan yang nomor 1 kita lihat itu ada payudara, nomor 2 ada serviks, dan nomor 3 ada paru-paru. Ya, tapi tetap kita waspada ya karena ternyata angka kematiannya juga tinggi ini ya, walaupun menempati ranking yang ke-23 ya, jumlahnya 1.229 kematian per tahun akibat penyakit ini ya, jadi kurang lebih 0,52% dari seluruh kematian akibat kanker ya. Jadi ini perlu diwaspadai juga untuk salivary gland. Ya, mungkin itu saja saya bisa sampaikan. Terima kasih Dr. Bob. Berarti untuk kelainan dari kelenjar liur ini banyak. Yang paling sering itu ada tumor, bisa tumor jinak dan tumor ganas, di mana kita bisa berpikir ke arah ganas itu bila ada terdapat kelenjar getah bening, dok. Terus ada juga menginfiltrasi nervus 7, itu kita bisa pikirkan ke arah curiga keganasan ya, dok. Dan masih banyak kelainan lainnya, salah satunya rata saluran itu bisa tersumbat juga, dok ya, selain saluran air liur itu hingga ya, bisa menghasilkan batu itu ya, dok, batu. Oke, selanjutnya pada kelainan tumor atau kanker dari kelenjar parotis atau kelenjar liur lainnya ini, dok, bagaimana cara kita bisa mendeteksi dan cara mendiagnosis dari kelainan atau kanker tumor dari kelenjar parotis atau kelenjar liur lainnya, dok. Yuk, boleh ditampilkan kembali ya slide-nya ya. Jadi kalau kita lihat salivary gland tumor ini di ICD-10 itu ada di C07 sampai C08 ya. Nah, ternyata salivary gland tumor ini kalau dilihat dari keseluruhan tumor kepala leher dia angkanya hanya 6%. Ya, tidak begitu banyak. Yang paling banyak di head and neck itu adalah nasopharynx ya. 1, kemudian oral cancer. Gitu ya. Nah, kemudian ternyata hanya 20% saja yang ganas. Ya, jadi lebih banyak yang jinaknya, ya 80%. Nah, umumnya penyebab tidak diketahui, tapi ternyata dia berhubungan kadang-kadang dengan adanya riwayat radiasi di arah kepala leher, adanya mungkin riwayat paparan asbes, debu silika, nikel, mungkin juga adanya riwayat bekerja di daerah industri kayu atau karet, dan juga mungkin adanya penggunaan obat-obat imunosupresan ya, sehingga bisa terjadi suatu tumor di parotis atau
kelenjar liur lain. Atau mungkin keturunan juga bisa ada, tapi angka-angkanya kecil. Dan ini kebiasaan merokok masih kontroversi, ya. Ada yang bilang ada yang bilang tidak. Ya, ya, bagaimana kita mendiagnosis apakah benjolan di depan leher itu suatu tumor parotis atau kanker parotis atau bukan? Ya, pertama jelas umumnya datang dengan benjolan yang tidak nyeri. Ya, kemudian ini timbulnya sudah lama. Ya, biasanya pasien itu mungkin di atas 1 tahun dan dia bilang nggak nyeri kok. Jadi biasanya datang dengan keluhan estetik. Jadi sudah besar sekali seperti kita lihat tadi di slide-slide sebelumnya, ya. Ininya sudah besar sekali sehingga mungkin mereka malu terhadap orang sekitarnya, ya. Sehingga mereka datang, itu yang paling sering dicari, ya. Nah, atau mungkin kalau sudah lebih lama lagi, sudah ada tuh tanda-tanda paralisis nervus facialis, ya, pembesaran kelenjar getah bening, fiksasi ke kulit, otot rahang atau merah. Itu berarti yang tadinya mungkin dia bisa berubah menjadi ganas seperti saya sampaikan. Ya. Jadi kalau kita benjolan itu berada di depan telinga, ya, kita juga bisa periksa bimanual namanya. Jadi selain tangan di luar, kita bisa masukkan satu tangan jari ke dalam mulut, ya. Itu namanya bimanual. Ya, melihat apakah ada lobus dari parotis ini ada 2, calis dan profunda. Jadi kalau dia membesarnya profunda, umumnya akan teraba di sebelah dalam. Tapi kasusnya sangat jarang yang profunda. Biasanya dia superficialis besar dulu, nanti baru masuk ke yang profunda. Ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kita lakukan pemeriksaan imaging namanya. Nah, dalam hal ini imaging yang direkomendasi adalah USG. Ya, cukup dengan USG saja itu sudah memberikan gambaran yang baik apakah dia tumor atau mungkin bisa melihat suatu kanker. Ya, saya ada menulis buku, ya, mungkin dokter bisa lihat di sini untuk USG leher. Buku ini mungkin baru terbit kurang lebih 2 bulan 3 bulan yang lalu. Di sini bisa dilihat bagaimana spesifikasi, ya, karakteristik untuk parotis, submandibular atau sublingual, atau bedanya dengan kelenjar getah bening, atau bedanya dengan tiroid, seperti itu, ya. Jadi mungkin dokter-dokter sekalian jika ingin tahu mengenai USG lebih lanjut bisa mendapatkan buku ini, ya. Kemudian setelah USG, ya, ada kalanya kita butuh pemeriksaan CT scan, ya. Nah, CT scan itu misalnya kita butuh jika ingin melakukan pembedahan, ya, atau menilai nantinya bagaimana prognosis pasca pembedahan tersebut, ya. Jadi CT scan itu untuk melihat apakah tiroidnya itu bisa dibebaskan, ya, bisa atau melekat dengan tulang di daerah wajah atau tidak. Jadi kita perlu semacam desain untuk menentukan bahwa tumor ini bisa dibersihkan atau tidak. Ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan imaging, mungkin bisa dilakukan biopsi namanya, ya. Di sini ada FNAB atau open biopsi. Tapi hal ini ternyata masih kontroversi di beberapa dokter ahli dokter bedah onkologi, ya, atau para dokter di dunia lainnya. Jadi karena tumor parotis ini adalah atau tumor kelenjar liur ini adalah surgical disease, artinya walaupun dia hasilnya jinak atau ganas, tetap dilakukan suatu tindakan pembedahan. Nah, jadi di sinilah letak kontroversi biopsi tersebut, ya. Nah, mungkin biopsi digunakan jika kita sudah tidak masuk lagi dalam pembedahan. Artinya mungkin menggunakan
menggunakan radiasi atau menggunakan kemoterapi, sehingga disitulah biopsi berguna. Ya, slide lagi mungkin boleh. Ya, di sini bisa kita lihat rules of 80 namanya, di mana untuk mendiagnosis bahwa ternyata di kelenjar liur itu 80% umumnya adalah yang terkena kelenjar parotis, kemudian 80% jinak, kemudian dari yang jinak itu ternyata 80% jenisnya adenoma pleomorphic. Walaupun ada jenis lain yang lebih jelas namanya Warthin tumor, tapi 80% ada adenoma pleomorphic. Dan 80% ini mengenai lobus superficialis. Ya, ini yang harus diingat bahwa ini sangat patognomonik untuk kelenjar liur, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan Dr. Jeremy tadi. Oke, baik dok. Berarti untuk sesuai dengan tema kita, untuk mendeteksi dini dari kanker kelenjar parotis atau kelenjar liur lainnya, ada beberapa yang bisa dilakukan, mulai dari anamnesa. Jadi kita tanya, biasanya pasien datang dengan benjolan tanpa rasa nyeri ya dok, yang sudah berlarut-larut, bisa 1 atau 2 tahun lebih. Lalu untuk pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan, yaitu pemeriksaan bimanual dari si benjolannya ini. Lalu untuk imaging yang bisa kita lakukan, yang cukup untuk melihat kanker ini ada USG ya dok. Terus untuk CT scan itu bila akan mau dilakukan proses pembedahan ataupun setelah pembedahan. Oke dok.